pengkhianat. Hai para sinefilia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita berjumpa lagi di Acung Zaki Channel. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat bikin penasaran untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini tidak akan kalah seru dari film-film sebelumnya. Film kali ini berjudul Mile 22 yang dirilis pada tahun 2018. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Film ini menceritakan tentang seorang mantan intel Indonesia yang menjadi buronan internasional dan diburu oleh ratusan agen rahasia. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Alice dan pasangannya John. Tidak pakai IQ 7 yang sedang berada di Jalan Natal nomor 111. Walaupun terlihat seperti pasangan suami istri sungguhan, tapi mereka sebenarnya adalah agen khusus Amerika yang sedang menjalankan misi. Rupanya mereka berdua adalah anggota tim elit yang biasa disebut dengan Overwatch. Di sini mereka pura-pura menjadi suami istri untuk memancing si pemilik rumah nomor 111. Selain mereka, ada juga rekan lainnya yang tampak bersiaga dari halaman belakang. Di sana terlihat ada 3 agen yang mengintai dengan senapan laras panjang. Dan mereka bertiga adalah James Silva selaku pemimpin tim lapangan yang ditemani oleh Anne, Sam, dan William. Check one more time, which one? Setelah tim lapangan siap, tim pendukung di markas pun mengirimkan drone pemantau yang sangat canggih. Drone ini memiliki perangkat khusus yang bisa mendeteksi pergerakan makhluk hidup di dalam tempat tertutup dengan sebuah kamera tembus pandang. Bahkan saking canggihnya, drone ini juga bisa mengecek jumlah amal buruk manusia. Selain drone teknologi canggih lainnya, juga dipasang di setiap anggota tim Overwatch untuk mendeteksi detak jantung dan tingkat adrenalin mereka. One in the living room. I have one upstairs. I count 5. I'm counting. Not even know. It just looks Vitals are stable. I don't know if it's... Di sisi lain, tim hacker juga telah merata CCTV di dalam rumah untuk memantau situasi di dalamnya. Kemudian Alice dan John pura-pura cekcok untuk memancing penghuni rumah sambil menekan bel di depan pintu. Lalu ketika pintunya dibuka, John langsung melemparkan bom asap ke dalam rumah. Nicole! Here. Hands on the wall. Checking the rear. Close it. 3. Dan setelah menggerebek rumah tersebut, tim Overwatch langsung menyandra 5 target yang ada di dalamnya. Sementara itu, Silva tetap berjaga di luar untuk menghindari ancaman tidak terduga. Di waktu yang sama, William bertugas untuk mengambil sebuah SSD penyimpanan data rahasia yang tersimpan di dalam brankas. I see 2 computers. Di tengah-tengah misi mereka melakukan pendataan terhadap 5 sandera, dan ternyata mereka adalah agen VSB Rusia yang sedang bersembunyi di rumah itu untuk melakukan spionase alias menyerang Amerika dari dalam. Namun salah satu dari mereka masih berusia 18 tahun dan belum berpengalaman. Receiving data dump. Tidak lama kemudian, tim pemantau memberi sebuah informasi bahwa ada sosok mencurigakan yang masuk ke dalam rumah. Di sini, tim pemantau langsung melaporkannya kepada ketua Overwatch bernama Bishop, atau yang biasa dipanggil Mother walaupun aslinya bapak-bapak. Mendengar laporannya, Bishop pun meminta Alice untuk mengeceknya dari dalam dan seperti yang dikatakan Silva, dia tidak menemukan apapun kecuali lemari baju. Tapi menurut tim pemantau, orang mencurigakan itu berada di balik tembok. Alhasil Alice pun menekan tembok tersebut
Dan tiba-tiba, Gun, gun, gun! gara-gara serangan lawan, John terbunuh. Dan situasi di dalam rumah pun menjadi kacau balau. Ditambah lagi semua sandera berhasil lepas dan berusaha melarikan diri. Hingga akhirnya Bishop menyuruh tim lapangan untuk menghabisi mereka semua. Setelah membantai semua sandera, Overwatch buru-buru pergi dari sana karena para agen Rusia itu telah memasang peledak jebakan. Namun ternyata agen remaja tadi masih hidup dan berusaha melarikan diri. Dia pun melompat dari jendela kaca belakang hingga mengalami luka yang cukup parah. Tapi meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa kabur karena Silva sudah standby di luar rumah. Dan sebagai anggota yang baik, dia pun meminta izin kepada Bishop untuk membunuh anak tersebut. Sebelum nyawanya melayang, remaja itu memperingatkan Silva bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Hanya saja omongan itu tidak mampu mengubah keputusan Silva. Setelah misi selesai, semua anggota kembali ke rumah masing-masing. Tapi walaupun misinya sukses, Silva tampak mengurung diri di rumah sembari menyesali tindakannya terhadap si remaja. Padahal dia memiliki prinsip untuk tidak membunuh anak di bawah umur. Namun dia terpaksa melakukannya demi kepentingan negara. Pada akhirnya dia tidak bisa melampiaskan kemarahannya pada diri sendiri dan harus memendam penyesalan itu dalam-dalam. Saat sedang merenung, Silva teringat kembali dengan masa kecilnya yang sangat kelam dan tragis. Begini ceritanya. Ketika masih berusia 10 tahun, dia adalah anak yang brutal dan sering menghajar teman-temannya sendiri. Lalu saat menginjak usia remaja, nasib buruk menimpa keluarganya, di mana sang ibu dan kedua kakaknya tewas dalam sebuah kecelakaan. Akibatnya dia menjadi anak sebatang kara dan harus menjalani masa remajanya di panti sosial pemerintah. Tapi siapa sangka orang yang merawatnya adalah seorang agensi. Dan sejak saat itu dia dilatih untuk menjadi mesin pembunuh paling berbahaya milik pemerintah. Change in tactics. They tightly authorized to go break the law in other countries, and you have outside of the war zones. Welcome to the new wars. Tidak terasa 16 bulan berlalu dengan cepat. Kemudian kita diperkenalkan dengan mantan Intel asal Indonesia yang bernama Ali Nur, yang tentunya diperankan oleh Bang Iko Uwais. Di sini dia terlihat sedang membakar foto-foto kenangannya bersama keluarga sekaligus dokumen identitasnya. Entah apa yang terjadi, tapi yang jelas Ali menyimpan trauma setelah kematian keluarganya. Dari sorot matanya, dia juga menyimpan dendam yang berapi-api. Di waktu yang sama, Silva, William, dan Sam sedang berada di Indonesia setelah melaksanakan sebuah misi. Akan tetapi, misi tersebut gagal total karena target mereka tidak ditemukan. Rupanya mereka sedang mencari sebuah bahan kimia bernama cesium yang digunakan untuk membuat bom. Tapi berdasarkan laporan William, timnya tidak menemukan keberadaan cesium di lokasi. Di sana, mereka hanya menemukan peti-peti berisikan bara api dan beberapa lukisan palsu. Mendengar hal itu, Silva pun marah besar hingga menjatuhkan kue milik Sam. Padahal itu adalah kue ulang tahunnya. This was discredited, Jimmy. Shut the fuck up. Yo, this is a big fucking problem. He's right there. Setelah mendengar penjelasan Sam dan William, kali ini ia mendatangi kantor kedutaan Amerika di Jakarta untuk meminta pertanggungjawaban dari Alice. Menurutnya misi tersebut gagal gara-gara Alice yang salah memilih informan, padahal cesium adalah barang yang sangat penting. Tidak menemukan jawaban yang memuaskan, Silva pun menemui para petinggi kedutaan untuk meminta bantuan mereka. Sebab jika dia tidak segera menemukan cesiumnya, maka pihak lain bisa memanfaatkannya untuk menyerang Amerika. Apalagi bahan kimia itu memiliki daya ledak yang sangat besar.
Bahkan dengan cesium seberat 2 kilo saja, orang akan mampu melumpuhkan 6 kota sekaligus. Selagi Silva berbincang dengan para petinggi, Alice menerima telepon dari mantan suaminya yang mengancam akan merebut hak asuh anak mereka. Karena dia selalu sibuk dengan pekerjaannya. Tidak terima dengan hal itu, Alice pun langsung emosi jiwa dan hampir lepas kendali. Tidak bisa pulang ke Amerika dalam waktu dekat sebab dia harus ikut dalam misi pencarian cesium. Apalagi cesium ini bisa menyebabkan kiamat jika dimiliki oleh orang yang salah. Padahal menurut saya, Amerika juga belum tentu bisa menggunakannya untuk kebaikan umat. You look so grown up. Your dad took you? Here You motherfucker! Bingo! It's not Warren Buffett anymore. It's Buffet. Buffet. Are you familiar with Lincoln's first inaugural? Delivered March 1861. Selesai rapat dengan petinggi kedutaan, Silva berusaha menenangkan Alice yang gusar sepanjang hari. Menurutnya, Alice membutuhkan liburan untuk menghibur diri. Tapi bagi wanita itu yang butuh liburan adalah Silva. Karena dari tadi dia selalu marah-marah dan tidak bisa berpikir jernih. Meskipun tidak terima dengan ucapannya, Silva mengakui bahwa dia memang tidak bisa mengontrol emosinya. Suck it up, okay? I have no ability to communicate with my daughter. The job You comes said it. first. You said You it. said it. You've learned well. Fuck. Something normal until you die. That's what this job is. I think I... Di waktu yang bersamaan, ada sebuah mobil yang menerobos masuk ke depan kantor kedutaan. Dan ternyata orang yang mengendarainya adalah Ali. Dia kemudian keluar dari mobil sambil mengacungkan sebuah hard disk. Dengan santuinya, Ali mengatakan bahwa hard disk tersebut menyimpan data lokasi 6 set cesium yang selama ini dicari oleh tim Overwatch. Mendengar pengakuan itu, para petugas keamanan pun langsung menahan. Back up! End of the road! See both hands. Back! Give Ketika melihat wajahnya, Alice langsung memberitahu Silva kalau Ali adalah informan kepercayaannya. Dia merupakan seorang mantan intel yang sekarang bekerja sebagai tentara bayaran alias tentara independen. Berdasarkan informasi terbaru, dia hidup sebatang kara serta tidak memiliki hubungan dengan pihak manapun. Jadi dia sudah bisa dipastikan dapat dipercaya. Di sisi lain, Silva CS sangat terkejut saat melihat spek harddisk yang dibawa Ali. Karena ternyata harddisk tersebut telah didesain khusus untuk rusak dengan sendirinya dalam waktu kurang dari 24 jam. Jadi mau tidak mau Silva harus segera membuka datanya sebelum harddisknya rusak. Tapi masalahnya dia hanya punya waktu 8 jam untuk membuka data tersebut. Oleh karena itu, Alice pun mendesak Ali untuk memberitahu password datanya. Namun Ali memberikan sebuah syarat di mana dia harus dipindahkan ke Amerika secepat mungkin. Karena Indonesia sudah tidak aman lagi bagi dirinya. The entire program's gonna eat itself in 8 hours. It's gonna be country. The information on the disk. You're wasting time. Saya mau keluar dari negara ini. Sekarang. Agar omongannya bisa dipercaya, Ali pun memberitahu salah satu lokasi penyimpanan cesium dari 6 titik lokasi yang ada. Dan ternyata bahan kimia itu berada di balik lukisan palsu yang ditemukan oleh tim Overwatch pada misi sebelumnya. Karena Ali berkata jujur, tim Overwatch pun langsung menyuruh Ali menjalani tes kejujuran, psikologi, dan juga kesehatan yang mirip dengan tes CPNS untuk memastikan bahwa dia tidak berbahaya. Sambil menjalani tes, Ali tampak menggerakkan jarinya seperti orang yang sedang berzikir untuk membuat tubuhnya rileks. Strange. Yes. Romeo. Romeo. Juliet. Green. White. White. If transported to the Di lain pihak, kantor kedutaan kedatangan tamu dari Kementerian Pertahanan Indonesia yang jelas bukan Pak Prabowo Subianto, yang diwakili oleh wakil menteri dan seorang agen khusus dengan nama samaran Ael, tapi kita panggil saja dia Samidi. Rupanya mereka sedang mencari Ali yang telah menjadi buronan karena dianggap telah menjual rahasia negara. Di kantor kedutaan itu mereka mendesak Duta Besar Amerika untuk menyerahkan Ali kepada pihak Indonesia. Sebab dia adalah orang yang sangat-sangat brutal. Meskipun begitu, pihak Amerika membutuhkannya untuk membuka password data cesium.
Jadi mereka tidak akan melepaskan Ali sebelum membuka isi harddisknya. He's wanted for espionage. Espionage. Yes. You good? Extremely seriously. Di waktu yang sama, Ali sedang berada di ruangan khusus untuk menjalani tes kesehatan. Di sini, tim Overwatch sengaja memborgolnya agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang brutal. Lalu, tidak lama kemudian, ada seorang dokter dan perawat yang masuk ke dalam ruangan itu. Awalnya, pemeriksaan ini berjalan dengan normal. Tapi Ali merasakan sebuah kejanggalan, karena dia pernah melihat sosok dokter itu di suatu tempat. Dan benar saja, ternyata dokter itu adalah intel asal Indonesia yang sedang menyamar dan ditugaskan untuk membunuh Ali dengan suntikan racun. Sontak Ali pun langsung membrutal saat itu juga. Meskipun tangannya diborgol, tapi dia mampu menghabisi kedua agent tersebut dengan sangat mudah. Melihat kebrutalan Ali, sang pendekar dari Betawi yang sangat ahli dalam menguasai bela diri silat, Silva sangat yakin kalau mantan intel itu adalah aset berharga yang akan menguntungkan. Oleh karenanya, dia langsung menyiapkan operasi baru untuk memberi perlindungan terhadap Ali dari ancaman pemerintah. Depends on your definition of a battlefield. A battlefield could be a room. Attempt meant that Lee had to be a very high. The start of an operation is just like. Sebelum menjalankan misinya, Bishop selaku pemimpin tim menjelaskan tentang identitas alur yang sudah melanglang buana di dunia militer dan juga intelijen. Selain itu, Bishop juga menghimbau timnya untuk tetap fokus menjaga Ali sampai dia benar-benar memberitahu semua lokasi penyimpanan cesium, dan rencananya tim Overwatch akan membawa Ali dari kantor kedutaan sampai ke pangkalan udara yang berjarak 22 mil sesuai dengan judul film ini. Tapi sebelum berangkat, Bishop menyuruh tim lapangan untuk menanam chip di tubuh Ali agar dia bisa memantau detak jantung dan tingkat adrenalinnya. Lalu setelah semuanya beres, misi pun dimulai. Dalam misi ini mereka hanya memiliki waktu kurang dari 7 jam untuk sampai pangkalan udara. Karena jika terlambat maka Ali tidak akan memberitahu passwordnya dan harddisk tersebut akan rusak. Agar misinya berjalan lancar, Bishop dan tim pemantau akan menentukan rute yang paling aman serta meretas sistem lalu lintas yang ada di sana. Di tengah perjalanan, Silva bertanya kepada Ali kenapa dia mengkhianati negaranya sendiri. Lalu dengan santuy dia menjawab kalau negara yang selama ini dia bela telah membuat keluarganya tewas dengan mengenaskan. Jadi ini adalah alasan kenapa Ali ingin membocorkan lokasi penyimpanan cesium. Di sela-sela perbincangan ada segerombolan geng motor yang tampaknya sedang membuntuti mereka. Tidak hanya itu, semua peralatan komputer yang ada di markas juga mati secara mendadak. Sehingga Bishop CS tidak bisa berkomunikasi dengan tim lapangan. Sontak Bishop pun bertanya-tanya siapa yang mampu menebus sistem komputer canggihnya. Karena kalau dipikir-pikir, Indonesia tidak mungkin bisa melakukannya. Apalagi peralatan mereka sangat terbatas. Lalu setelah diotak-atik tim pemantau, akhirnya berhasil memulihkan akses komputer mereka dan sudah bisa berkomunikasi lagi dengan Silva CS. Kemudian Bishop menyuruh tim pemantau untuk mengecek kondisi tim lapangan lewat rekaman drone. Mereka melihat geng motor itu menempelkan benda kecil di salah satu mobil tim lapangan. Dan saat akan memberitahu Silva, tiba-tiba akibat ledakan tersebut, sebagian anggota tewas dengan mengenaskan. Sementara itu, Sam mengalami luka yang sangat parah. Di lain pihak,
Ali, Silva, dan Alice harus berhadapan dengan agen khusus Indonesia yang terus menggempur mereka dengan granat. Ketika yang lain baku tembak, Ali justru memilih untuk bermeditasi karena tangannya masih diborgol. Dia membaca amalan-amalan yang didapat saat dia dulu belajar di pondok pesantren. Bersamaan dengan itu, Alice berusaha mengobati Sam yang sedang sakaratul maut. Namun lama-kelamaan agen dari Indonesia terus berdatangan dan mengepung mereka dari berbagai sisi. Melihat situasi yang semakin kacau, Ali pun memutuskan untuk turun tangan dan menghabisi semua musuh yang mendekat. Threat one. Di saat situasinya semakin genting, Bishop menyuruh Silva CS pergi secepat mungkin. Dan mau tidak mau, mereka harus meninggalkan Sam yang tidak mungkin selamat dari kematian. Tapi sebelum meninggalkannya, Silva memberikan 2 granat agar Sam bisa berjuang untuk negaranya hingga titik darah penghabisan. Dan ketika pasukan musuh mendekat, dia pun langsung meledakkan granat tersebut. Berkat pengorbanan Sam, tim Overwatch yang masih hidup bisa melanjutkan perjalanan. Di sini hanya ada Silva, Alice, dan William yang selamat dari serangan para agen Indonesia. Dan untungnya Ali juga mampu bertahan sampai saat ini. Kemudian mereka berencana menuju ke rumah aman terlebih dahulu, karena para agen Indonesia terus meneror mereka tanpa henti. Awalnya Ali menolak untuk ikut ke sana, sebab waktu terus berkurang dan jika terlambat ke pangkalan udara, maka dia tidak akan bisa ke Amerika, yang artinya dia juga tidak akan memberikan password harddisknya. Tapi setelah berdebat panjang lebar dengan Silva, dia memutuskan untuk menuruti keputusannya. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di rumah aman yang berkedok restoran. Selain menyediakan tempat berlindung rumah, aman ini juga memiliki berbagai amunisi yang bisa digunakan. Tapi sialnya, Samidi, si agen khusus asal Nganjuk, sudah berhasil melacak mereka. Dan kini sedang menunggu tim Overwatch di luar restoran. Mengetahui hal itu, Silva pun menghampirinya seorang diri, lalu meminta si Jamet untuk pergi sebelum Amerika memporak-porandakan negaranya. That's a weird fucking game, but okay. Evil moral compass and nasty thirst for bloodshed, for which you have home court advantage. You have a larger team. Setelah mengancam Samidi, dia kembali ke dalam restoran untuk memindahkan Ali ke tempat yang aman. Tapi di sana dia melihat sebuah granat. Let's go. Akibat ledakan tersebut, tim Overwatch pun lagi-lagi terpojok oleh pasukan Samidi. Bahkan William mengalami luka yang sangat parah dan tidak mungkin bisa melanjutkan misinya. Melihat itu, Ali pun tidak bisa tinggal diam dan langsung menghajar semua orang yang menghalangi jalannya. Setelah menghabisi mereka, Ali dan tim Overwatch kembali melanjutkan perjalanan. Tapi sialnya mereka lagi-lagi disusul oleh pasukan Samidi. Dalam situasi yang mendesak ini, Silva pun menyuruh Alice untuk menyembunyikan Ali di dalam sebuah rumah susun. Sementara itu, William yang mengalami luka parah memilih untuk pasrah dan tidak mengikuti teman-temannya. Lalu dengan tenaga yang tersisa, dia memutuskan untuk menahan semua gempuran musuh. Naasnya, William tidak bisa bertahan lama dan tewas di tangan Samidi. Must be tempted at times. Dan sekarang yang tersisa hanyalah Silva, Ali, dan juga Alice. Di dalam gedung, mereka kembali dikepung oleh pasukan Samidi. Tapi saat tim Overwatch sedang berusaha keluar, Alice justru terpisah dari Ali dan Silva ketika ingin melindungi bocil dari serangan anak buah Samidi. Back up! Karena waktunya terbatas, Bishop pun menyuruh Silva untuk meninggalkan Alice yang sudah menjadi beban tim. Terlebih lagi pesawat jemputan akan segera tiba di pangkalan udara.
Silva yang sedang dilema pun memaksa Ali untuk menyelamatkan Alice karena Ali memiliki skill bertarung jarak jauh lebih baik dari dirinya. Ditambah lagi, Alice tersesat ketika sedang menyelamatkan seorang bocil. Untuk menghormati kebaikannya, mereka berdua pun bekerja sama untuk mencarinya. Dan agar bisa menemukan rekannya, dengan cepat Silva meminta tim yang ada di markas untuk memadamkan semua aliran listrik di gedung tersebut. Dan setelah itu mereka pun langsung beraksi. Berkat skill silat Ali, mereka pun berhasil memukul mundur pasukan Samidi. Di sisi lain, kondisi Alice kian terdesak dan amunisinya sudah habis. Jadi mau tidak mau, dia harus mencari jalan keluar untuk melarikan diri. Tapi sialnya saat dia hendak keluar dari gedung, ada seorang anak buah Samidi yang menghadangnya. Dan karena tidak punya senjata, Alice pun memecah kaca jendela dan mengambil potongan kaca itu untuk menyerangnya. Namun si Jamet ternyata sangat kuat dan sulit dikalahkan. Bahkan dia tidak tumbang walaupun sudah kehabisan banyak darah. Dan yang lebih gilanya lagi, dia masih bisa menyerang Alice dengan full power. Beruntung Ali datang di waktu yang tepat. Setelah berhasil mengalahkannya, mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanan ke pangkalan udara. Dan kali ini mereka benar-benar harus sampai di sana dalam hitungan menit. Karena pesawat penjemput tidak punya waktu lagi. Dan jika mereka tidak tiba tepat waktu, pesawat itu akan kembali ke Amerika sebelum pasukan Samidi menyerangnya. Namun saat hampir sampai di pangkalan udara, mereka lagi-lagi harus berhadapan dengan si Samidi. Silva yang tidak punya waktu banyak akhirnya meminta Bishop untuk menembak Samidi dengan roket. Dan tanpa pikir panjang, Bishop pun langsung mengabulkan permintaannya. Setelah melewati banyak rintangan, mereka akhirnya berhasil tiba di pangkalan tepat waktu. Tapi sebelum mengizinkan Ali naik ke pesawat, Silva memintanya untuk memberitahu password data karena waktu yang tersisa tinggal 2 menit lagi. Dan sesuai kesepakatan, Ali pun langsung menyebutkannya. STVO 111. Berkat password tersebut, akhirnya Bishop CS berhasil menemukan 5 titik lokasi penyimpanan cesium. Dengan terbukanya data itu, Ali pun diperbolehkan untuk pergi ke Amerika. Namun dia tidak akan pergi sendirian sebab Alice juga akan pulang untuk merawat anak-anaknya. Dan semua itu dia lakukan agar sang mantan suami tidak merebut hak asuhnya. Di saat pesawat hendak lepas landas, Ali berpesan kepada Silva untuk menyampaikan salamnya kepada orang bernama Mother yang tidak lain adalah Bishop. Akan tetapi Silva tidak bisa mendengarnya karena suara pesawat yang sangat bising. Di sisi lain, tim Overwatch menemukan sebuah keanehan di layar komputer mereka. Di sana mereka melihat detak jantung dan tingkat adrenalin milik Ali meningkat secara drastis. Selain itu, sistem IT mereka juga berhasil dikendalikan oleh pihak lain yang bertuliskan kode-kode dalam bahasa Rusia. Jadi selama ini yang mereka lawan bukanlah Indonesia, tapi Badan Intelijen Rusia. This whole thing's Russian. He's a Russian. Child one, mother. Dalam kode-kode tersebut ada sebuah petunjuk tentang Jalan Natal nomor 111 yang merupakan tempat pelaksanaan misi di awal film. Kemudian ada gambar seorang remaja yang muncul di layar. Setelah diselidiki lagi, ternyata dia adalah remaja yang dibunuh Silva dalam misi 16 tahun yang lalu di rumah nomor 111. Dan tidak hanya itu, dia juga merupakan anak dari petinggi intelijen Rusia. Di sini akhirnya terungkap bahwa agen Rusia telah mempermainkan tim Overwatch untuk membalas dendam atas kematian para agen dan anak pemimpin mereka. Singkatnya, mereka mengutus Ali Nur untuk mengacaukan fokus dari tim Overwatch dengan mengadu domba antara Amerika dan Indonesia. Karena setelah ditelusuri rekam jejaknya, Ali adalah anak yatim piatu yang pernah dididik oleh VSB Rusia sejak kecil. Lalu dilepaskan untuk menjadi agen rangkap 3 Rusia Indonesia dan menjadi informan untuk Alice. Lalu pada waktu yang tepat mereka memberi perintah kepada Ali untuk memancing Silva CS dengan harddisk dan lokasi cesium. Sebab agen Rusia tahu kalau Amerika sangat membutuhkan bahan kimia tersebut.
Sementara itu, Alice yang kini berada di samping Ali mulai merasakan sebuah kejanggalan saat melihat gerak-gerik Ali yang mencurigakan. Dan benar saja, ternyata pihak Rusia telah membajak pesawat itu. Lalu dalam hitungan detik, kekacauan pun terjadi. Pada akhirnya seluruh tim pemantau Overwatch tewas setelah digempur oleh pasukan Rusia, termasuk Alice yang meninggal di pesawat. Akan tetapi mereka sengaja menyisakan Bishop dan Silva agar mereka tahu bagaimana sakitnya kehilangan orang tercinta seperti yang dirasakan oleh si petinggi Intel Rusia. Di momen ini Silva menjelaskan kejadiannya di depan Dewan Keamanan Amerika. Selain itu, dia juga memberitahu kalau Ali adalah orang yang paling berbahaya yang pernah dia temui. Bahkan kekuatannya tidak hanya ada di ototnya, tapi juga berada di otaknya yang mampu memanipulasi orang lain. Di akhir film, Silva berniat untuk balas dendam kepada Ali dan pihak Rusia agar kematian Alice tidak sia-sia. Lalu film pun tamat dengan ending yang sangat menggantung. Dan film pun selesai. Itu tadi rangkuman alur film Mile 22. Gimana nih, seru nggak filmnya? Kalau kalian suka jangan lupa klik tombol like, komen, serta share ke rekan kalian. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru, film menarik, dan update dari channel kami. Tetap santuy, jangan panik. Bye!